Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Kalau kemarin kita belajar mengenai garis singgung titiknya pada lingkaran ya. Nah, ini gambarannya. Nih, kalau saya punya titik P di sini, kemudian kita buat garis singgung menyinggung lingkaran, nanti ada dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama adalah ini PA menyinggung di A, kemudian ini PB menyinggung di B. Kemudian kalau misalkan ini A sama B ini kita tarik garis lurus, berarti nanti itu adalah persamaan garis kutub atau persamaan garis polar. Nah, jadi nanti kalau misalkan titiknya di luar ada dua kemungkinan ya garis singgungnya. Ini. Nah, nanti kita tahu bahwa A itu pada lingkaran. Berarti kita bisa pakai rumus yang dulu bahwa apa? Kalau titiknya pada lingkaran kita bisa membuat garis singgungnya langsung. Rumusnya apa dulu? X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Itu berlaku di titik A dan di titik B. Jadi garisnya nanti garis singgungnya di titik A adalah XAX plus YAY sama dengan R kuadrat. Sedangkan untuk yang di titik B adalah XBX plus YBY sama dengan R kuadrat. Nih, karena garis singgungnya tadi melewati P, berarti A dan B ini, garis singgung melewati A dan B ini tadi kan melewati P. Artinya, kalau ini garisnya melewati P, ketika titik P itu saya masukkan ke persamaan garis ini, mesti akan terpenuhi sama dengan R kuadrat. Karena ini melewati P tadi. Artinya apa? Ketika ini saya ganti X1, ini saya ganti Y1, akan sama dengan R kuadrat. Sama. Ketika ini saya ganti X1, ini saya ganti Y1, akan memenuhi sama dengan R kuadrat. Ini untuk garis yang AP, ini untuk garis yang BP. Kemudian kalau misalkan ini saya kurangi, berarti yang ruas kanan sama dengan 0. Ini sama-sama ada X1-nya, yang atas kurang yang bawah, yang ini ya juga sama, YA kurang YB kali Y1. Misalkan ini saya pindah ke kanan, YA min YB kali Y1 pindah ke kanan, berarti nanti tandanya min ya. Ya, kemudian Y1-nya tak pindah ke kiri jadi di bawah. Kemudian yang ini XA min XB itu saya pindah ke kanan kan jadi di bawah. Tadi ingat bahwa yang di kanan itu bilangannya min. Berarti kalau misalkan kiri saya kali min, kanan saya kalikan negatif, itu yang kiri jadi negatif, kanan jadi positif. Jadinya seperti ini. Coba nanti kalian coba pakai coret-coretan, benar enggak ya? Kemudian kenapa kita buat begini? Karena ini ada Y amin YB, ini ada X amin XB. Perubahan Y dibagi perubahan X itu berarti adalah gradien. Berarti ini adalah gradien garis AB. Kesimpulannya gradien garis AB adalah siapa? Min X1 per Y1. Nah, nih. Jadi gradien garis AB-nya min X1 per Y1. Gradien garis AB ini kemudian nanti garis polarnya itu adalah Y min YA sama dengan M kali X min XA. Kenapa ini YA dengan XA? Apakah ini boleh saya ganti dengan YB dengan XB? Boleh, sama nanti hasilnya. Jadi garis polarnya atau garis yang melewati AB itu adalah boleh titiknya kita ambil yang A, boleh kita titiknya ambil yang B, gradiennya gradien garis AB. Nih, MAB-nya tadi ini, semua saya kalikan dengan Y1, ini hasilnya. Awas, ini kalikan sini, ini kalikan sini ya. Kemudian yang bagian ini yang min saya pindah ke kiri, ini yang min saya pindah ke kanan, biar positif semua. Dah, setelah itu, oh ini X1 XA plus Y1 YA itu mirip dengan tadi loh, persamaan garis yang AP. Yang mana ya? Ya coba kita lihat yang AP. Tadi dikatakan di sini bahwa XA X1 plus YA Y1 sama dengan R kuadrat. Jadi nanti kalau ada ini boleh saya ganti dengan R
kuadrat. Nah, kita lihat. Jadi ini bisa saya ganti dengan R kuadrat. Loh, ini hasilnya. Ini adalah persamaan garis polar AB dengan titik X1 dan Y1-nya tadi di luar lingkaran. Kalau kalian tadi ambil ini YB, ini XB, berarti nanti ini kita ambilnya garis yang BP. Ketemunya sama nanti. X1, X plus Y1, Y sama dengan R kuadrat itu adalah persamaan garis polar. Nah, kalau garis polarnya kita sudah tahu, cara mencari persamaan garis singgungnya bagaimana ya? Coba kita lihat gambarnya tadi. Kita lihat. Ini ada lingkaran, kemudian kita sudah tahu garis polarnya. Berarti langkah selanjutnya untuk mencari persamaan garis singgung bagaimana? Oh iya, dulu ketika kita sudah tahu titik singgungnya pada lingkaran, berarti kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Artinya kita potongkan dengan lingkarannya ini. Maka kita bisa ketemu titik A dan titik B. Setelah kita potongkan, terus bagaimana? Terus kita masukkan ke rumus yang dulu. Loh, tadi kok rumusnya sama? Iya, artinya di sini kita lihat tadi. Ini. Rumus X1, X plus Y1, Y sama dengan R kuadrat itu akan jadi rumus persamaan garis kutub jika titiknya di luar lingkaran. Tapi kalau pada lingkaran ini jadi rumus apa? Rumus persamaan garis singgung. Nah, jadi langkahnya, kesimpulannya di sini kalau titiknya itu di luar lingkaran, berarti cara pengerjaannya nanti apa? Panjang. Kalau pendek berarti salah ya. Loh, bagaimana kalau lingkarannya itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat? Sama. Nanti rumus persamaan garis singgung yang kemarin itu jadi persamaan garis polar kalau titiknya di luar lingkaran. Ayo kesimpulannya ini. Jadi persamaan garis kutubnya ini kalau lingkarannya E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Bagaimana kalau misalkan ini? Sama. Ingat X1 min A, X min A sama kan ya? Kemudian bagaimana kalau bentuknya ini? Sama, ingat. Awas, ini kalikan setengah. Nah, jadi rumus ini akan jadi persamaan garis kutub atau garis polar jika titiknya di luar. Kalau pada lingkaran langsung ketemu persamaan garis singgung. Jadi diingat-ingat lagi, saya ulangi lagi. Kalau titiknya di luar lingkaran, caranya pengerjaan panjang gitu ya. Karena kita harus mencari titik potongnya dulu, baru masuk ke rumus yang sama. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 melalui titik 5,1. Karena kita sudah tahu kalau ada titik itu berarti ada dua jenis, kita harus tahu dulu titiknya itu di mana, pada lingkaran atau di luar. Kalau titiknya kita masukkan ke sini sama dengan memenuhi persamaan lingkaran, berarti itu pada lingkaran. Berarti jawabannya apa? Pendek. Tapi kalau ini nanti lebih dari 0, lebih dari 0 ataupun kalau misalkan ini angkanya 13, berarti nanti ya lebih dari 13, begitu ya. Jadi kalau memenuhi lebih dari, berarti nanti letak titiknya di luar lingkaran. Bagaimana kalau kurang dari 0? Atau kurang dari 13 kalau soalnya yang begini. Atau kurang dari R kuadrat misalkan. Berarti titiknya di dalam lingkaran. Kalau di dalam lingkaran bisa dibuat garis singgung enggak ya? Tidak. Bisanya dibuat garis potong nanti. Yang potong lingkaran. Dah. Kemudian di sini kita coba masukkan 5,1 ke sini ya. 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat berapa? Kita bandingkan dengan 13, lebih dari atau kurang dari atau sama dengan? Nah, karena lebih dari 13, ini kan 25 tambah 1 ya, lebih dari 13, maka titiknya ini berada di luar lingkaran. Kalau di luar lingkaran berarti bagaimana? Panjang. Nah, berarti harus kita cari apa dulu? Persamaan garis kutub atau polarnya. Nah, rumusnya bagaimana? Sama dengan persamaan garis singgung yang dulu. X1 X plus Y1 Y sama dengan R kuadrat, kita tinggal ganti ini 5 sama 1 ke sini. Udah, 5X plus Y sama dengan 13. Setelah itu kita potongkan dengan apa tadi? Lingkaran. Nah, kita pilih X sama dengan atau Y sama dengan.
Karena ini koefisiennya adalah 1, kita buat Y sama dengan. Gampang. Kita substitusikan ke lingkaran. Jadi Y-nya kita ganti 13 min 5X. Ya, berarti ingat depan kuadrat, min 2 kali depan kali belakang plus belakang kuadrat. Jadinya ini 169 min 130X plus 25X kuadrat sama dengan 13. Ini pindah ke kiri. Hasilnya 26X kuadrat dan sebagainya ini. Kemudian kita bagi 26 semuanya. Hasilnya jadi X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Yang depan X min 2, yang belakang X min 3, yang depan 2, belakangnya adalah 3. Belum selesai, kita masih mencari siapa? Titik. Titik berarti kurang apa? Kurang Y. Y-nya tadi adalah 13 min 5X. Kita ganti. Ketika X-nya 2 kita substitusikan, ketemunya adalah 3, berarti titiknya adalah 2,3. Kemudian kita ganti X-nya 3, Y-nya ketemunya adalah min 2, jadi titiknya adalah 3, min 2. Artinya apa? 2,3 sama 3, min 2 ini sudah pada lingkaran. Kalau sudah pada lingkaran berarti nanti kita satu langkah lagi ketemu persamaan garis singgung. Rumusnya sama. Nih, persamaan garis singgung di titik 2,3. X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Yang ini sama, X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi ini ada dua kemungkinan. Bisa ya? Bisa. Nomor 2, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Ini yang melalui 2,4. Nah, sekarang kita harus hati-hati kalau ada persamaan garis singgung melalui titik. Kita harus hati-hati titiknya itu di mana? Pada lingkaran atau di luar. Kalau kemarin kita tidak usah mikir lagi. Kenapa? Karena kita baru belajar pada lingkaran, jadi langsung masuk saja. Karena kita sudah belajar pada lingkaran dan di luar lingkaran, berarti kita sekarang harus mulai hati-hati. Kita substitusikan ke persamaan lingkaran di sini. X-nya kita ganti, Y-nya kita ganti. Ketemunya 20, berarti lebih dari 0. Artinya terletak di luar lingkaran. Kesimpulannya apa nanti? Oh, berarti nanti jawabannya panjang. Kita harus mencari persamaan garis kutub atau polar. Nah, ini rumusnya yang ini. Kita tulis aja. Kemudian sama seperti kemarin kita langsungnya lihatnya soal aja. Artinya kalau X kuadrat berarti salah satu ganti 2, Y kuadrat salah satu ganti 4, ini plus, ini langsung bagi 2, kurung buka. 2 plus X min langsung bagi 2, 6 kurung buka, 4 plus Y plus 32 sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal ngalikan saja biasa. Setelah itu ketemu ini tinggal kita sederhanakan, selesai baru kita ketemu persamaan garis kutub. Awas, masih ada lagi langkahnya. Kita potongkan dengan lingkaran, artinya Y-nya kita ganti 3X plus 8. Nah, kita ganti 3X plus 8, ini kita kuadratkan, ingat depan kuadrat plus 2 kali depan kali belakang plus belakang kuadrat. Hasilnya ini tinggal yang belakang ini tinggal kalikan biasa. Ini ketemunya 10X kuadrat. Kemudian ditambah 20X. Bilangannya tidak ada, kenapa? 64 ditambah 32 itu 96. Dikurangi 96, 0. Kita bagi 10 semuanya di sini. X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Karena sama-sama ada X semuanya, kita keluarkan X-nya. Yang depan ketemunya 0, yang belakang ketemunya adalah min 2. Setelah itu kita cari titik potongnya, Y-nya. Y-nya kita substitusikan ke sini. Untuk X-nya 0, ketemunya 8, berarti 0,8. Titik singgungnya nanti. Kemudian yang satunya adalah ketika X-nya min 2, ketemunya adalah 2, min 2,2 sekarang. Dah, persamaan garis singgung ini di dua titik tadi adalah ya, sama seperti kemarin bagi. Nah, ini salah satunya ini. Satunya lagi. Nah, ini tinggal dikalikan saja.
Dah, tinggal disederhanakan. Nah, jadi nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 2x plus y min 8 sama dengan 0 atau x min 2y plus 6 sama dengan 0. Dah, lumayan ya. Pelan-pelan nanti kita belajar sama-sama. Kemudian, alhamdulillah, sampai di sini dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.